Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pendidikan Karakter, Etika, dan Profesi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan karakter profesional. Banyak mahasiswa berpikir bahwa pemimpin hanya dibutuhkan oleh seorang manajer atau atasan. Padahal dalam dunia kerja, setiap orang sebenarnya membutuhkan kemampuan memimpin atau leadership, minimal memimpin dirinya sendiri. Sebagai calon profesional IT, teman-teman nantinya akan bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan klien, menghadapi masalah proyek, dan mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi banyak orang. Sebelum masuk ke materi, kita review dulu seperti biasa. Coba teman-teman sebutkan apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Silahkan, saya beri waktu. Coba teman-teman bayangkan setelah lulus nanti, mungkin ada yang menjadi programmer, sistem analis, project manager, atau bahkan membangun startup sendiri. Dalam semua peran tersebut, kemampuan teknis saja tidak cukup. Perusahaan saat ini mencari orang yang tidak hanya pintar bekerja, tetapi juga mampu bekerja sama, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah pemimpin harus memiliki jabatan? Jawabannya, tidak selalu. Seringkali seseorang menjadi pemimpin karena sikapnya, kemampuannya membantu tim, dan kemampuannya mengambil tanggung jawab. Banyak orang memiliki jabatan, tetapi tidak memiliki kepemimpinan. Sebaliknya, banyak anggota tim biasa yang mampu menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang kepemimpinan dalam dunia profesional. Kedua, karakter profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Ketiga, kepemimpinan dalam tim pengembangan sistem. Keempat, tantangan kepemimpinan di era digital. Kemudian studi kasus kepemimpinan profesional, dan yang terakhir refleksi karakter profesional. Kita langsung ke poin pertama, yaitu kepemimpinan dalam dunia profesional. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan atau skill untuk mempengaruhi orang lain menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, pemimpin harus mampu memberi contoh, membangun kepercayaan, memotivasi tim, dan membantu tim menyelesaikan masalah. Pemimpin dan manajer sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Manajer fokus mengelola pekerjaan, pemimpin fokus menggerakkan manusia. Idealnya, seseorang memiliki kedua kemampuan tersebut. Dalam dunia IT, kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh seorang project manager atau team leader. Bahkan, seorang programmer junior pun dapat menunjukkan jiwa kepemimpinannya melalui inisiatif, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan kemampuannya untuk membantu tim. Poin kedua, karakter profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Karakter profesional adalah fondasi keberhasilan karir. Seringkali seseorang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak dapat bekerja sama, dan tidak memiliki integritas. Selanjutnya kita bahas mengenai integritas. Integritas adalah karakter yang sangat penting. Saat terjadi kesalahan dalam proyek,
Apakah kita berani mengakuinya atau justru mencari kambing hitam? Integritas membuat seseorang dipercaya oleh tim dan organisasi. Kemudian, tanggung jawab berarti berani menerima konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Di dunia kerja, profesional tidak mencari alasan tetapi mencari solusi. Selanjutnya, poin ketiga, kepemimpinan dalam tim pengembangan sistem. Komunikasi menjadi salah satu soft skill yang paling dibutuhkan saat ini. Banyak proyek teknologi gagal bukan karena teknologi yang buruk, tetapi karena komunikasi yang buruk. Konflik dalam tim adalah hal yang normal. Yang membedakan pemimpin yang baik adalah cara menyelesaikan konflik tersebut. Pemimpin tidak memperbesar masalah, tetapi membantu tim menemukan solusi. Selanjutnya, poin keempat, tantangan kepemimpinan di era digital. Era digital menghadirkan tantangan baru. Sekarang, banyak tim bekerja secara remote atau secara jarak jauh. Artinya, kepemimpinan juga harus beradaptasi dengan teknologi dan perubahan zaman. Berikutnya, studi kasus kepemimpinan profesional. Perhatikan studi kasus berikut ini. Sebuah tim pengembang aplikasi mengalami masalah. Deadline tinggal 3 hari. Dua programmer utama berkonflik karena perbedaan pendapat mengenai fitur aplikasi. Akibatnya, pekerjaan terhambat. Nah, kasus ini sangat sering terjadi dalam dunia pengembangan sistem. Perbedaan pendapat dalam tim adalah hal yang wajar. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana seorang pemimpin menjaga hubungan tim tetap baik sekaligus memastikan proyek selesai tepat pada waktunya. Untuk menganalisis kasus ini, coba teman-teman bayangkan jika kalian menjadi tim leader. Yang pertama, apa yang akan kalian lakukan? Kedua, bagaimana menyelesaikan konflik tersebut? Pertanyaan terakhir, bagaimana menjaga proyek tetap berjalan walaupun sedang ada konflik di dalamnya? Coba teman-teman bayangkan dan renungkan. Silahkan dijawab masing-masing. Apa yang akan kalian lakukan? Berikutnya, refleksi karakter profesional. Perusahaan saat ini tidak hanya mencari programmer yang pintar coding. Mereka mencari orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, dan memiliki karakter profesional. Saya ingin kalian melakukan refleksi diri. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Coba evaluasi. Karakter profesional apa yang sudah kalian miliki? Dan karakter apa yang perlu diperbaiki mulai hari ini? Silahkan teman-teman bisa jawab sendiri. Sebagai penutup, kepemimpinan bukan tentang jabatan. Kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab, pengaruh positif, dan kemampuan membantu orang lain mencapai tujuan bersama. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.